kecuali jawaban yang paling tepat itu adalah delta. Ideologi kan saja, ideologi tertutup, ideologi terbuka. Pertama, berikut ini ciri-ciri ideologi tertutup kecuali. Jawaban yang itu berikan, jawaban yang paling tepat itu adalah delta. Jadi ada dua konsep, ya, ada dua konsep. Ada ideologi tertutup, ada ideologi terbuka. Ini beda-beda. Jadi ada dua jenis ideologi, ada dua ideologi, ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Ciri-cirinya ideologi terbuka itu salah satunya adalah tidak diciptakan oleh negara. Jadi melawan arus dari semua yang bersifat totaliter, pluralisme pandangan budaya ditiadakan, menuntut masyarakat memiliki kesadaran total, isi ideologi tidak hanya cita tapi tuntutan konkret, pembelajaran keras itu ciri-ciri ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup ini coba diperhatikan. Ideologi tertutup ini, yang namanya ideologi itu das idea ya. Di dalam perkembangan pemikiran filosofi orang, yang namanya ideologi terkonotasi kira-kira itu sudah teknik. Ideologi kan saja. Ideologi tertutup, ideologi terbuka. Dalam penafsiran pemaknaan di lapangan nanti kita lihat di jawaban. Yang pertama, tadi A bersifat totaliter. Terbuka, tertutup. Mana sebenarnya totaliter? Tertutup atau terbuka? Secara logika saja yang ibu saja tahu. Betul tertutup. Totaliter. Apa itu totaliternya? Saya tidak tahu totaliter. Bersifat totaliter maksudnya dalam proses persepsi orang, namanya totaliter itu didikte. Karena tertutup, ini kelasnya. Tidak mungkin kita mengatur orang di luar kan? Ibu sudah dalam kelas ini, maka saya dikte. Itulah disebut totaliter. Tapi ketika kelas ini tidak ada batas, terbuka, itu bebas. Berarti lawan kata totaliter. Yang kedua, pluralisme pandangan dan budaya ditiadakan. Namanya pluralisme, apa itu pluralisme? Plural, bahasa Inggris plural. Jamak, berarti banyak. Ditiadakan. Karena tertutup, tidak boleh dibatasi orang masuk. Tidak mungkin orang yang di sana disuruh masuk ke kelas itu belajar. Makanya disebut kelas tertutup. Kalau kelas terbuka, ya kita buka di tengah lapangan, semua orang bisa masuk aja. Ini salah satu contoh logika saja supaya mudah memahami. Yang ketiga, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total. Kenapa harus masyarakat diminta kesetiaan totalnya? Ya karena ideologinya tertutup, tidak boleh lihat-lihat yang dari luar. Nanti saya kasih contoh. Yang ke isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tapi tuntutan konkret dan operasionalnya keras mutlak total. Sama yang di kelas ini kita sudah dididik keras mutlak total yang harus belajar. Kalau mau alih-alihan yang di luar, misalnya nggak bisa masuk belajar untuk uang, mau alih-alihan, ya begitu kan? Nah, kenapa D menjadi jawaban yang benar? Tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Itulah ciri ideologi terbuka. Tidak diciptakan di dalam satu ide yang tertutup atau ide yang sudah terkooptasi sejak pendirian sebuah negara atau pendirian sebuah wilayah. Yang namanya terbuka atau tertutup seperti di ruang ini hanya dibatasi kita ini di DWK, di UTKP. Tidak ada pembahasan bagaimana grading, bagaimana menjawab urusan muka, bagaimana perhitungan, ada karena sudah terkooptasi. Kenapa Pancasila disebut ideologi? Karena itulah sumber daripada segala sumber pemikiran kita. Pandangan hidup masyarakat Indonesia ada di Pancasila. Eksplorasinya nanti mulai dari undang-undang dasar sampai ke bawah budaya dan seterusnya. Yang paling pegang kita ini ideologi adalah ideologi Pancasila. Ya, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jawaban yang paling tepat adalah Heron. Kenapa dia paling tepat? Itu soalnya mengatakan secara yuridis konstitusional. Secara yuridis konstitusional itu berarti bahasa hukum, yuridis itu berarti jure, mengadili, berarti secara hukum. Konstitusional berarti secara pengaturan yang tertulis. Apa maknanya Pancasila sebagai dasar negara? Secara konstitusional dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum biasa disebut norma dasar. Norma dasar. Bahkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila keberapa? Gotong royong sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dia mengatakan gotong royong itu nilai keadilan, disitulah tempatnya Indonesia. Nilai keadilannya adalah gotong royong. Ya. Tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 tanggal tidak ada tahun. Saya tidak tahu sebenarnya. Ya, jawabannya adalah 7 sampai 8 Agustus 2001. Sekarang catat saja. Catat tampaknya kita mencatat. Kenapa saya kasih catatan supaya baru kita belajar ya? Daripada ibu nanti mencari internet, catat kan lebih susah. Catat. Judulnya periode berlakunya Undang-Undang Dasar. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar. Kenapa saya tidak tambah 45? Karena ada perubahan nanti. Karena kita pernah berubah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, setelah merdeka, periode pertama 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Itu adalah kedaulatan. Tidak ada teori kedaulatan tentang terbentuknya negara. Teori kedaulatan itu lahir setelah negara terbentuk. Saya jelaskan ya. Jadi kecuali di teori kedaulatan. Pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan di sini kalau ibu-ibu pernah belajar filsafat, ya, Thomas Aquino itu mengatakan negara terbentuk karena bentukan Tuhan. Jadi Tuhan yang bentuk itu negara. Jadi dengan adanya ketuhanan, nilai ketuhanan, negara itu kita terbentuk. Jadi asal mula negara itu sebenarnya Tuhan yang bentuk, bukan yang terbentuk sendiri. Itu menurut teori, namanya teori aja. Kedua, teori kekuasaan. Ini menurut Michael Foucault. Kalau di anak-anak ilmu politik sering kenali. Teori kekuasaan. Negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Atau negara dibentuk oleh kekuasaan. Jadi ada kekuasaan dulu baru terbentuk itu negara. Ketiga, teori perjanjian masyarakat. Atau biasa disebut yang paling santer itu ditandatangani naskah proklamasi. Kita sepakat di situ. Kami bangsa Indonesia, kan? Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Karena kita sudah sepakat semua kan Indonesia. Oke bikin. Apa dalam perjanjian? Oke. Kalau disebut di sana Jawa, Sulawesi, kan perjanjian. Terakhir teori hukum alam. Ini sangat-sangat tua. Biasa paling santer memperkenalkan teori ini seperti Plato, Aristoteles, ya, teori hukum alam. Jadi negara terbentuk sendiri oleh alam.
Sama kalau ibu-ibu yang belajar tentang kesehatan, ya. Manusia terbentuk sendiri sebenarnya karena kesehatan, karena alam, seleksi alam. Di Indonesia lahir banyak laki-laki atau perempuan karena seleksi alam, bukan karena perjanjian. Sekarang itu banyak perjanjian. Kenapa? Mau laki-laki perempuan? Dia punya rakyat, dia punya pemerintah yang berkelas, tapi pengakuan ini yang susah. Makanya pengakuan terbagi dua. Pertama, de facto, de jure. Pengakuan de facto maksudnya adalah pengakuan secara nyata, negara itu ada. Secara nyata, ada. Bisa dilihat, disentuh, diraba. Dan secara de jure, itu secara hukum. Resmi negara itu ada. Secara hukum.